Aduh, halo, Iya. halo Bu. Halo Mas Anang, sik Suara, ya? kok kamerane miring? Apa ini jadi dimiring nutisan Bu? Hmm? Lakukan dulu dah, Ya, lakukan seperti dulu terus itu. masuk lagi. Nah, sudah ya. Sip, sip, sip. Wes, Oke, oke. siap lagi. Ya apa lagi? Siap, siap. Eh, Iya. Ya apa kabar itu? Udah lama kita nggak ketemu Bu. iya, suaranya jelas ya. Iya, Suaranya ya jelas dek, ya. sehat dek. Suara jelas jelas masuk masuk. Ya dek, Oke, gimana sip, kabarnya sip. dek? Bagus, baik, baik. Oke Bu. Kita Baik, udah gimana? udah lama nggak ketemu kok. Terakhir ini Lama, kita kapan terakhir ya? terakhir 2019, 2020 ada. Oh pas pandemi ya. Iya, pas pandemi. Aku ingatnya kita pas itu ya apa? Terakhir makan di mana itu? Daerah mana? Aduh lupa aku tuh. Saya nggak bisa acara itu. Di mana ya, lupa aku. Dekatnya balai kota juga bu. Itu enak itu bener makanannya. Oh, iya, 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 betul, betul, betul. Itu Di rekom. tempat IDX. Itu Di enak IDX. banget. Oke. Terus siapa lagi go? Oke. Ini kan kita kan mau sharing kan sama teman-teman Eh, yang ada di medsos itu, ya toh, ya, mengenai ya. investasi sama asuransi sih. Mungkin kalau Mhm. di apa judulnya kalau kita lihat di flyer kita kan kayak terlalu konfrontasi gitu ya. Sebenarnya sih kan antara investasi dan asuransi kan artinya bisa saling melengkapi gitu ya, Bu. Nah, Betul, betul. menurut Teko Andri ki mungkin bisa sedikit ngasih insight sih buat aku pribadi terutama gitu dan buat teman-teman itu Mhm. mengenai asuransi itu seperti apa sih, Bu? Terus kayak apa sih sebenarnya produk-produk aku apa ya asuransi itu apa aja gitu. Mhm. Jadi gini, kalau kita ngomong tentang asuransi, otomatis kita itu berbicara tentang resiko ya. Jadi asuransi itu kita nggak bisa bandingkan apple to apple sama investasi karena baik asuransi maupun investasi itu punya keunikan produk sendiri-sendiri gitu loh. Hmm. Jadi kalau kita ngomong tentang asuransi, selalu intinya itu bukan cari untung karena kalau cari untung itu bukan di asuransi tapi investasi. Nah kalau di asuransi kita lebih ke bilang untuk penggantian resiko gitu Pak. Itu masalah. Jadi kenapa kok gini, kenapa kok kita itu harus atau setidaknya kita itu punya planning untuk berasuransi karena kita itu hidup pasti ada resiko, bener nggak? Ada resiko Nah, ya benar-benar. nah, jadi kan dalam hidup kita ini ada sesuatu yang bisa kita kendalikan dan juga ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Berarti di luar kemampuannya kita gitu. Nah, salah satunya itu yang tidak bisa kita kendalikan tuh resiko, ya. Nah, ada apa aja? Ada sakit, benar nggak? Oke, ya Kan ya. kita nggak pernah tahu toh kita itu kapan sakit dan kita nggak pernah tahu kita itu sakit apa gitu loh. Kita nggak bisa milih, benar nggak? Benar-benar. Kalau kita bisa milih enak gitu loh. Kita cuma pengennya ya panas paling banter demam gitu loh. Tapi kan kita itu nggak pernah nggak Nggak pernah pernah tahu tahu sih. tuh moro-moro demam berdarah dan lain-lain. Nah, Iya, iya. itu ada sakit, terus ada sakit kritis Mas Manang. Oh, Sakit kritis tuh kayak gini, karena gaya hidup tidak sehat, ternyata mungkin kita kena stroke atau serangan jantung dan sebagai cancer dan lain-lain dia. Nah, terus ada kaca tetap, lalu meninggal, tapi meninggal dalam usia muda. hmm. Nah, kenapa kok usia muda? Karena
kalau kita meninggal dalam usia muda berarti ada potensi yang belum maksimal, yang belum kita maksimalkan dalam hidup, bener nggak? Kalau meninggalnya tua ya wajar gitu loh. Wajar Tapi sih kalau ya. meninggal tua, kalau meninggalnya muda berarti kita ini belum memaksimalkan potensinya kita gitu loh. Nah, yang terakhir adalah tua. Mengapa tua ini juga jadi sebuah resiko? Karena kadang kalau namanya kita tua kan sudah tidak bisa kerja. Kerja kan tenaganya sudah kurang toh ya. Berarti otomatis apa namanya penghasilan pun juga berkurang gitu loh, kayak gitu. Oke, Itu. oke. Jadi ini kalau berarti kan ini arahnya kan asuransi ini lebih kepada proteksi ya Bu ya, berarti juga sih Betul. gitu, proteksi kita gitu, karena kan ya kita tahu lah banyak risiko-risikonya gitu. Nah terus gini Bu, KS tadi lebih cenderung ke asuransi ke pribadi ya atau apa perseorangan ya gitu kan, banyak tuh asuransi gitu, Ya. ada asuransi mungkin juga ada apa yang untuk benda juga gitu. Nah, terus produk-produk asuransi kayaknya sih nggak hanya sekedar ini aja ya apa namanya untuk persiapan risiko yang tadi Bapak sebutkan itu kan. Contoh mungkin ada nggak sih kombinasi produk asuransi dengan terus jadi kalau kita tahu kayak unit link deh dulu sih kalau nggak salah. Nah, kayak gitu. Kenapa? Nah, itu Kenapa? kayak gimana? Kita tahu Kenapa masalahnya? ada salah satu produk asuransi ya namanya unit link sih kalau nggak salah. Sorry. Nah, unit link gitu. Nah, itu kayak gimana dulu kalau unit link itu? Nah, jadi unit link itu adalah sebuah produk asuransi yang dimana kayak gini. Kalau misalkan kita ini kan ada dua macam asuransi ya. Yang pertama itu adalah asuransi tradisional, yang kedua adalah asuransi unit link. Nah, kalau asuransi tradisional itu kita bayar ada masa pembayarannya. Jadi katakan kita mau bayar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ya. Nah, sedangkan asuransi unit link itu di mana kita itu membayarnya itu seumur hidup. Itu yang pertama. Kenapa kok seumur hidup? Karena semua resiko itu bukan lagi perusahaan yang nanggung, tapi kita sebagai pribadi itu yang nanggung gitu. Karena apa? Setiap premi yang kita tabung, yang kita bayarkan, itu langsung dimasukkan ke instrumen investasi. Jadi setiap baik keuntungan maupun kerugian semuanya itu diberikan ke kita. Itulah kenapa ketika terjadi tutup usia, katakan ya, kalau terjadi tutup usia di unit link, selain tertanggung itu mendapatkan uang pertanggungan, hasil investasi dari unit link itu juga dikembalikan penuh kepada nasabah, kepada yang ditinggalkan oleh nasabah gitu loh. Nah, sedangkan tradisional itu yang ditinggalkan cuma mendapatkan uang pertanggungan, sedangkan premi yang dibayarkan itu tidak kembali. Ya gitu. Oke, jadi itu ya Bu ya, sama ya, yang tradisional tadi gitu. Oke, nah kalau yang ini Bu kan ada apa varian asuransi ya atau jenisnya ya. Dia juga ada asuransi kayak aset gitu, contoh kayak mobil kendaraan itu kayak gimana gitu. Kalau yang asuransi kayak gini ini kayak gimana sih gitu Mas? Kalau tadi kan kita tahu premi atau apa kan tidak oke lah itu udah umum ya gitu. Nah yang ini yang mungkin sebagian orang belum paham juga sih selain unit link tadi. Jadi gini, untuk asuransi aset kayak kendaraan, rumah, gudang dan lain-lain ya, betul. Nah sebenarnya basicnya itu sama. Yang membedakan adalah gini, dalam asuransi jiwa yang diproteksi itu adalah diri kita. Sedangkan kalau asuransi untuk kendaraan atau gedung atau aset itu yang diasuransikan adalah aset kita. Jadi kayak kalau orang kerja kan pabriknya diasuransikan, atau kalau punya mobil baru mobilnya diasuransikan. Ya, benar nggak?
Supaya apa? Kalau misal terjadi kecelakaan atau terjadi kehilangan, maka pihak asuransi itu mengganti dari kerugian yang dihasilkan kayak gitu. Sedangkan untuk asuransi jiwa, karena yang tertanggung ya. Jadi ketika kita tidak ada dalam kutip kita meninggal, otomatis ya ini kita yang digantikan dengan sejumlah uang pertanggungan kayak gitu. Nah untuk oke. Jadi udah banyak banget sih asuransi ya. Asuransi itu nggak cuma kayak asuransi kesehatan atau apa lagi. Nah sekarang gini, kan banyak kasus tuh gini. Gini deh, yang saya tanyakan yang pengen lebih eksplor lagi sih untuk kita nih gitu, terutama yang katakanlah yang tulang punggung keluarga, ya kan paling nggak kan gitu. Nah, asuransi itu perlu banget ya, gitu. Penting banget ya sih, terutama untuk kita nih yang sebagai tulang punggung keluarga nih itu terutama gitu. Itu bener nggak sih? Oke. Nah, gini. Selama kita punya resiko, selama kita hidup dan kita itu punya resiko dan kita itu punya tanggungan, aku secara pribadi aku bilang bahwa kita itu perlu gitu loh. Kenapa kok kita itu membutuhkan asuransi itu? Karena gini Mas Onang, untuk terutama untuk pria ya wanita juga perlu, tapi terutama untuk pria atau ini sebagai penyedia dana atau penyedia nafkah untuk keluarga. Nah, kita sebagai penyedia dana atau sebagai pencari nafkah, kita itu adalah penopang, benar nggak? Kita itu adalah penopang untuk keluarga kita. Nah, ketika penyedia dana ini diambil, otomatis tidak ada lagi yang menopang kebutuhan rumah tangga itu. Iya. Ngerti maksudnya? Nah, ibarat gini. Kalau Mas Tanang tahu pohon ya. Nah, pohon kalau ditebang atasnya itu bisa tumbuh lagi atau tidak? Pasti bisa tumbuh lagi, benar tidak? Jadi ini pohon ditebang, kan nanti bisa tumbuh lagi kan, ya benar tidak? Nah, itu sama kayak gini Mas Tanang. Sama kayak misal kita ini kan bekerja tau ya, mengumpulkan uang, beli aset dan segala macam, beli rumah, beli mobil, terus kita beli mungkin ada beli perhiasan emas dan lain-lain ya. Nah, ketika kita sakit, katakan sakit nih, kita lagi kesusahan. Nah, untuk biaya berobat, kita mungkin bisa menjual aset itu. Benar nggak? Katakan pada saat kita sakit, masuk rumah sakit, katakan habisnya 100 juta lah ya. Uang di tabungan kurang, kita bisa jual harta. Kita bisa jual rumah, kita bisa jual mobil. Itu seperti gini, pohon kita tebang atasnya. Berarti hilang dong ya, aset kita hilang. Tapi selama kita bisa bekerja, kita bisa mengumpulkan aset itu kembali kan, benar? Iya. Berarti pohonnya tumbuh lagi. Nah, yang jadi masalah adalah gini. Kalau semisal pohon itu akarnya yang dipotong, gimana? Nah, kalau pohon akarnya dipotong gimana? Ya, habis. Bisa tumbuh lagi atau enggak? Ya, mati kan? Enggak bisa. Nah, itu sama kayak kita, Mas. Jadi ketika penyedia dana itu meninggal, otomatis aset itu enggak bisa bertumbuh lagi. Kayak gitu. Itulah kenapa kita itu perlu asuransi supaya ketika dalam tanda kutip akarnya itu dipotong atau akarnya itu sudah meninggal, ada sesuatu yang menopang kayak gitu, yang berupa uang pertanggungan atau uang santunan kayak gitu. Jadi keluarga yang ditinggalkan itu tetap bisa hidup gitulah. Oke, kayak gitu. Masih bisa nyambung hidup lah istilahnya gitu. Betul.
kalau gitu yang cocok nih gitu. Katakanlah kalau aku sih nyebutnya tadi kan ini tulang punggung keluarga ya gitu ya kan. Kira-kira aku gitu. Asuransi apa sih yang cocok sih gitu. Paling enggak untuk yang baru mengenal lah asuransi gitu. Kan banyak banget tuh varian asuransi kan gitu. Nah untuk tulang punggung keluarga, katakanlah buat teman-teman, terutama buat aku pribadi ini, yang masih awam dengan asuransi itu apa sih yang cocok gitu sebagai katakanlah tulang punggung keluarga gitu. Ya pastinya tentunya terjangkau dong gitu ya. Iya betul betul. Jadi gini, asuransi apa yang cocok itu kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau jadi kita cari kebutuhan, misal contoh, kalau di perusahaan, jadi kita gini, langkah pertama adalah kita itu harus bisa menyesuaikan dengan pendapatan kita gitu loh. Nah, aku pribadi biasanya itu mengalokasikan uang untuk asuransi itu kurang lebih 10 sampai 20% dari pendapatan. Oh gitu. Jadi ada Nah, batasnya 10% lah, katakan 10%. Nah, nanti kita atur. Mau apakah kita mau beli asuransi kesehatan kah atau kita mau beli asuransi jiwa kah? Nah, itu kita lihat dari kebutuhan kita. Misal contoh, kalau kalau katakan dengan BPJS saja kita sudah cukup, berarti kita nggak perlu memikirkan untuk membeli asuransi kesehatan dulu. Karena kita punya tanggungan, katakan Mas Lanang sebagai kepala keluarga, punya istri dan katakan anaknya 2 gitu, dan masih kecil-kecil gitu. Berarti kan Mas Nanang punya tanggungan untuk menyekolahkan anak itu sampai lulus, benar tidak? Jadi kemungkinan kalau Mas Nanang punya anak umur 2 atau 3, berarti tanggungan itu masih 15 tahun lagi, benar tidak? Nah, yang kita pikir betul, ya yang kita pikirkan untuk mengambil asuransi, kita memikirkan untuk bagaimana ya kalau semisal di tengah-tengah, katakan sampai di tengah-tengah kita itu tidak bisa mendampingi anak kita sampai ternyata anak kita itu lulus sekolah atau sampai bisa mandiri, kayak gitu. Jadi kalau itu yang terjadi, kita bisa memikirkan untuk membeli kita punya asuransi pendidikan atau asuransi jiwa. Untuk apa? Asuransi pendidikan atau asuransi jiwa yang dimana uang pertanggungan yang nantinya keluar itu bisa menghidupi istri dan anak-anak sampai anak-anak itu bisa mandiri kayak gitu Mas Lanang. Oh gitu ya. Ini menarik nih. Ada juga asuransi untuk pendidikan ya, Bro ya. Berarti ini asuransi ini diuntukkan buat anak kita berarti ya. Betul. Oh gitu. Nah itu biasanya berapa lama tuh ini? Durasinya? Jadi asuransi pendidikan itu bisa diatur. Jadi misal katakan anak Mas Nanang itu umur 3 tahun, ya. 3 tahun ya. 3 tahun ya. Nah, terus sampai mau kuliah, biasanya lulus kuliah kan kurang lebih sampai umur 21 lah ya. Berarti kita bisa mengambil untuk masa pertanggungan. Masa pertanggungan itu berarti kurang lebih 17 tahun sampai 18 tahun. Kayak gitu. Jadi sampai anak itu lulus kuliah. Itu. Berarti bisa di set waktunya tuh sesuai dengan ini ya kemampuan kita gitu. Betul sekali. Sampai intinya kita yang bisa plan gitu buat plannya itu dan kita sendiri. Iya betul. Jadi sebenarnya asuransi itu kita memplanningkan sendiri. Kita yang memplanningkan sendiri berapa besaran premi yang harus kita bayar. Jadi kita ukur dengan kemampuan kita. Jadi bukan karena katakan ikut gengsi teman-teman, oh harus punya premi, harus punya uang pertanggungan 1M, 2M atau sampai 5M. Ya dah harus. Jadi kita ukur dengan kemampuan kita sendiri. Kayak gitu. Oke, nah kalau kayak gitu itu biasanya berapa sih kok gitu? Mungkin bisa di-share juga ke teman-teman juga nih gitu. Atau yang katakan tadi kayak asuransi pendidikan pada umumnya aja sih. Atau apa yang asuransi untuk asuransi jiwa lah katakanlah kayak gitu.
biasanya berapa sih preminya tuh gitu, yang terjangkau? Nah, gini, biasanya ya Biasanya aja premi tuh. asuransi, rata-rata premi asuransi untuk setiap kita yang umurnya itu kurang lebih di bawah 40 lah, mentok 40. Itu kita cuman menyediakan dana itu kurang lebih 10% dari total uang pertanggungan. Jadi katakan kita mau uang pertanggungan itu antara 1 miliar lah, 1 miliar. Ya, seukuranku, seukuranku itu total premi yang harus dibayar tuh kurang lebih 120 juta, kurang lebih. Jadi kita menyediakan kurang lebih 10-12% dari uang pertanggungan. Yang itu dicicil, bayarnya itu bisa dicicil entah 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Jadi semakin semakin eh, tua itu juga semakin mahal tentunya. Oh gitu. Iya, iya, Betul. iya. Jadi kalau kalau justru menurutku ya, justru kalau bisa pada saat kita masih muda, katakan umur 25, 30 atau 35, kalau bisa itu cepat dibereskan dulu. Jadi yang penting-penting misalkan untuk asuransi jiwa atau asuransi penyakit kritis itu langsung dibuatkan gitu supaya apa? Bukan masalah apa ya, cuman karena preminya itu murah sekali gitu. Oh gitu ya. Dibanding kalau Semakin 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 muda muda, semakin semakin murah. muda. Oh gitu. Sedangkan kalau misal semakin berumur pun untuk daftar itu juga nggak semakin gampang gitu loh, karena ada persyaratan-persyaratannya lagi. Oke, oke. Kan Nah, maksimal syarat berapa pertama, tuh? Sorry kok, maksimal berapa, usia berapa sih kok untuk ikut asuransi secara umum gitu? untuk ikut asuransi itu maksimal sampai umur 60. 60 ya? Oke, oke, oke. Jadi terakhir masuk itu 60 karena apa? Karena maksimal kita membayar tuh sampai umur umur 65 saja. Kayak gitu. Oh gitu. Tapi semakin semakin bertambahnya usia, syarat untuk ikut tuh semakin susah Mas Nang. Karena apa? Syarat paling pertama itu adalah sehat gitu loh. Iya, Nah, pastinya sih. benar kan? Iya. Ya, kalau kita masih muda, katakan masih umur 20, 25, kita itu eh, pasti sehat lah. Anggapannya eh, perusahaan itu tidak minta aneh-aneh. Tapi kalau sudah masuk 45, ketika kita mau daftar, itu sudah ada persyaratan. Harus ada lampiran check up. Nah, nanti Iya, kalau sudah umur syarat-syarat 50, juga. nambah lagi. Harus tes pakai rekam jantung. Tambah susah. Jadi bukan cuma sekedar mahal, tapi juga semakin susah kayak gitu. Jadi dianjurkan sedini mungkin ya kita gitu ya, punya asuransi lah paling enggak. Oke. Nah, Betul, masalahnya sedini kan gini mungkin kok. lah. Sedini mungkin ya, masalah gini kok. Kan banyak banget tuh yang belum terbuka gitu literasinya tuh berbagai finansial. Jangan kan salah asuransi, salah investasi aja, wah itu setengah mati gitu untuk apa untuk kawasan itu pastinya investasi juga penting. Nah, nah ini untuk asuransi sendiri tuh. Tadi kan ada batasan, iya, sebenarnya bukan batasan kali ya, Bim. Dianjurkan lah usianya maksimal tuh usia 60-an ya tadi ya, Bu ya. Nah, Iya, hindari nanti adanya apa premi yang mungkin lebih mahal. Karena semakin mendekati betul, usia betul, kritis sekali ya, Bu. betul, Nah, betul. gitu. Nah, yang jadi pertanyaan di situ pada waktu proses klaimnya gitu, ya kan, katakanlah udah ikut nih, gitu. Itu banyak banget kabar ya. Kabar itu bahwasanya klaimnya itu susah. Kadang juga izinnya juga seringkali ribet. Nah ini tuh, nanti gimana sih itu supaya kita nggak salah. Oke, kita butuh nih itu, ya kan. Nah, kita pengen join, tapi kita juga pengen yang aman. Kalau yang Oke, case yang oke. ada kan yang sering kali dapat nih, pertama klaimnya ribet, yang kedua kadang
nggak ada yang bantu untuk cover. Misalnya cover gini, kadang ngurus sendiri, nggak ada yang bantu untuk insight-nya gimana alasannya. Nah ini kadang kita juga kaget sih, mungkin asuransi yang bisa karena sekedar kita setelah punya asuransi itu tinggal selesai. Itu ada waktu benar yang nggak berharap ya, kalau kita misalnya sakit atau apapun kondisi di rumah sakit, ada yang bantu kita. Nah itu supaya kita benar-benar punya apa ya, memilih produk itu kita nggak hanya sekedar pada price-nya aja sih ya, tapi pada kita punya ada advice-nya juga. Sama kalau di saham kan kita ada broker tuh, kan juga mulai dari yang apa buka akun sampai setelah buka akun, akunnya jalan segala macam kan kira di advice. Nah di asuransi kan harapannya kan juga ada yang kayak gitu, maka kita terhindarlah dari tadi itu kabar sering banget aku dengar tuh, enggak apa agennya lo enggak bantu, agennya ini enggak bantu, kita enggak tahu gimana. Terus yang kedua klaimnya ribet, bahkan kadang-kali ada yang bukan premi ya, klaimnya tuh enggak langsung dibayar gitu. Ada yang hanya berapa persen, nah itu gimana? Oke. Jadi gini, aku jawab yang pertama dulu ya. Kalau masalah produk asuransi itu kurang lebih sama. Jadi perusahaan yang satu dengan yang lain itu kurang lebih sama. Nah, yang membedakan itu adalah agent atau salesnya gitu loh. Karena yang namanya asuransi itu kan kontraknya itu seumur hidup, bener nggak? Jadi kita harus benar-benar pinter untuk cari agent yang benar-benar mendedikasikan hidupnya itu untuk di insurance gitu loh. Karena kan nggak mungkin kalau sebenarnya banyak terjadi gitu loh ketika seorang agent ini ya baru 2-3 tahun setelah jualan terus ditinggal. Iya benar. Nah waktu ninggal nggak kasih kabar, bener nggak? Waktu tinggal nggak kasih kabar, sehingga banyak orang tuh bilang dalam tanda kutip yatim piatu. Karena apa? Saya sudah ikut asuransi tapi tidak tahu agentnya sudah pensiun atau sudah kerja tempat lain. Itu kayak gitu. Nah itu sebenarnya tuh ada caranya, yaitu nasabah itu tanya ke agent yang bersangkutan, kalau kamu keluar yang gantiin kamu tuh siapa? Jadi yang gantiin siapa? Biasanya sih itu dilarikan ke leadernya kayak gitu, ke atasannya lagi kayak gitu. Jadi harus benar-benar pinter lah cari mana agent yang sekedar mampir di perusahaan asuransi atau yang benar-benar mendedikasikan hidupnya di insurance kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua masalah klaim ribet ya. Nah, masalah klaim ribet itu gini, banyak sekali nasabah atau calon nasabah ketika ditawarin sebuah produk oleh agent itu mereka enggak sungguh-sungguh baca tentang ini manfaat polis atau persyaratan yang ada di polis gitu loh. Padahal semua kayak misal kita buka rekening di sekuritas. Ya, itu kan ada buku atau ada form yang dimana ada persyaratan kan ya, ada banyak pasal-pasal. Nah, itu pun juga sama ketika kita buka polis asuransi, kita juga harus baca pasal-pasal yang ada gitu loh. Kita harus baca dengan teliti. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika buka daftar asuransi, kita itu harus jujur apa adanya. Jadi kita harus jujur apa adanya di depan. Nah, yang sering kali terjadi kenapa proses klaim itu jadi ribet itu karena banyak calon nasabah yang tidak membuka dengan jujur ini, tidak membuka situasinya dengan jujur. Dalam arti contoh, misal ketika ditanya, apakah Anda merokok karena takut ada ekstra premi, biasa jawab, oh tidak, ya. Apakah Anda sering minum minuman keras, minuman beralkohol, karena takut akan kenaikan premi? Dijawab tidak. Nah, terus katakan suatu saat pengaruh. Nah, misal suatu saat terus masuk rumah sakit karena kena paru-paru nih, kena di-scan kan, CT scan,
oh kena paru-paru. Nah nanti dokternya itu pasti tanya, apakah Anda merokok? Iya. Nah terus si apa pasien bilang, oh iya saya merokok. Nah padahal ya asuransi jawabnya tidak gitu loh. Nah itu kena itu. Oh, itu pengaruh juga ya kayak gitu kok ya. Pengaruh. Oke. Karena apa? Nasabah dianggap tidak jujur gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misal contoh tentang penyakit bawaan atau eh, penyakit tertentu lah. Misal contoh, apakah ada pernah kena diabetes, apakah punya darah tinggi. Nah, biasanya para agent karena kepingin cepat closing bilangnya gini, sudah dijawab tidak ada aja semua. Padahal mungkin nasabahnya itu sudah ada riwayat penyakit kayak mungkin diabetes atau darah tinggi atau mungkin apalagi ya kolesterol mungkin ya mungkin. Tapi itu dijawabnya tidak. Nah ketika itu jadi temuan, otomatis perusahaan asuransi tidak bisa langsung mengeluarkan dalam tanda kutip klaim yang ada gitu loh. Karena apa? Mereka harus melakukan penyelidikan gitu loh. Itu yang membuat proses klaim itu jadi lama. Tapi kalau kita membuka semuanya di depan, kita jujur apa adanya, klaim itu cepat, paling nggak sampai seminggu itu sudah cair kayak gitu. Oke. Jadi kayak gitu case-nya. Nah, ini apa pengaruh juga Bu ke misal pada waktu klaim itu enggak 100% lah gitu, hanya berapa persen. Apa karena itu tadi ya pengaruhnya? Kalau misal temuannya itu benar-benar parah, klaim tidak dibayarkan sama sekali. Malah, karena nasabah terbukti melakukan kecurangan atau penipuan kayak gitu, dan itu ada pasalnya. Dan kalau itu terjadi, nasabah mau fight di pengadilan pun itu tetap kalah gitu, kayak gitu. Tapi kalau misal ada mungkin ada kesalahpahaman ya, atau mungkin dari agent tidak benar-benar mengedukasi atau menanyakan secara rinci kepada nasabah. Kalau salah agentnya mungkin masih bisa keluar sebagian. Tapi kalau benar-benar fatal nggak bisa, klaim nggak bisa keluar. Jadi jangan bilanglah perusahaan asuransi penipu. Nah itu semua tergantung dari saat kita itu mendaftar, pada saat kita membuka polis gitu loh. Oke. Nah misal gini kok, dia punya perokok ya kan, dia perokok, terus dia tuh berhenti tuh, sekian tahun. Nah dalam masanya lagi dia ngerokok lagi tuh, tapi dia udah buka asuransi itu kok. Pada waktu dia buka asuransi itu dia udah berhenti ngerokok nih. Anyway udah sekian tahun sih dia udah berhenti itu. Nah setelah berjam ya kan, setelah berjam dia ngerokok lagi tuh. Ngerokok lagi. Nah itu gimana itu kayak gitu? Nah, in case nanti ada nih, in case ya, ada. Ya, jadi ya, misal sih paru-paru tuh ya kayak gitu. Nah itu gimana kayak gitu tuh? Yang paling penting yaitu adalah kondisi ketika kita membuka polis gitu loh. Kalau ada pertanyaan apakah Anda pernah merokok? Kalau memang sebelumnya pernah, jawab aja pernah. Tapi kalau memang waktu itu tidak pernah merokok atau bukan perokok berat atau tidak pernah merokok, ya bilang aja tidak pernah. Kalau seiring waktu nanti ternyata karena entah pergaulan, karena stres berat karena kerja, dan kita itu merokok, ya sudah, karena kan, tapi yang penting saat buka polis, kita bukan perokok gitu loh. Jadi acuannya pada waktu kita ini ya, pada waktu kita buka polis itu ya berarti acuannya. Iya, betul. Nah, waktu kita buka polis, kira-kira kenapa? Kira-kira pengaruh nggak sih? Gitu. Misalnya nanti kondisi dia tiba-tiba terdeteksi ini deh paru karena padahal pada waktu buka polisnya dia nggak merokok. Pengaruh, tapi itu balik lagi. Pengaruh, tapi itu balik lagi tergantung dari nanti ketika dalam perawatan atau waktu di dokter ya.
Nah, dokter tuh pasti menginterogasi. Oh, merokok, mulai kapan merokok? Iya, katakan Tetap rekam waktu buka medis polis ya yang itu dipakai. ada Iya, rekam iya. medisnya. Katakan waktu buka polis itu 5 tahun lalu belum merokok nih. Hmm. Tapi waktu cerita ke dokter, oh iya dok, saya jadi perokok berat itu mungkin 2 tahun terakhir. Berarti lolos. Karena apa? Pada saat buka polis itu belum merokok. Kan Oh, merokoknya setelah 3 tahun polis ini, iya polis setelah dibuka. dibuka polis. Gitu. Oke, 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 gitu. Karena kan Nah, tapi, ya ada sih yang kayak gitu sih. tapi kalau kita bohong katakan ya, sebelum buka polis kita merokok, tau ya. Terus kita ngomong, kan kita nggak mungkin waktu cek ke dokter kita bohong. Karena apa? Pasti takut dokternya nanti waktu kasih diagnosa salah, benar nggak? Hmm. Iya, pasien nggak mungkin bohong. Jadi waktu ke dokter pasti bilang jujur apa adanya, kayak gitu. Iya, iya, Karena soalnya dia takut dokter salah diagnosa. bisa benar-benar. Iya. Iya, iya. Soalnya kan ada sih case yang kayak gitu. Pada waktu dia Pak Polis, Hmm. ya nggak usah ngomong dia lah, aku lah misalnya gitu. Sempat sempat ganti Hmm. case ya, Hmm. hanya mereka lagi tuh gitu. Nah ini kira-kira pengaruh nggak sih Hmm. nantinya? Gitu. Nah, Pengaruh. pengen tahu aja sih gitu. Nanti gimana sih dan solusinya kalau emang kayak gitu tuh kayak gimana sih? Kalau emang ada kasus yang kayak Hmm. gitu, buat pandangan aja sih buat aku pribadi ini kayak gimana sih? Yaitu tadi kalau misal sebelumnya pernah merokok, alangkah baiknya tetap kalau ada pertanyaan apakah Anda perokok, jawab ya. Ya, Gitu. karena ketika nanti ada pengecekan, kita itu datang ke dokter pada saat dokter itu apa namanya bertanya-tanya atau menginterogasi kita. Nah, itu nanti jawaban kita ke dokter itu nanti kan benar-benar dipegang oleh perusahaan asuransi. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Paling nggak udah dapet lah poinnya Nah, gitu. Jadi buat ini ya apa lambung keluarga mencari nafkah itu penting banget nih namanya asuransi. betul, betul Campurnya sekali. sedini mungkin gitu untuk menghindari mungkin apa premi yang lebih mahal gitu ya. Mungkin kayak gitu ya kok ya. Ya, Oke, oke, ya. oke. Oke, nah ada nih gitu. Mungkin rekomendasi gitu. Maksudnya gini, rekomendasi itu ini katakanlah nih dia tulang punggung keluarga nih. Kepala keluarga, tulang punggung keluarga. Itu Mhm. dengan katakanlah dia udah keluarga, punya 2 anak misalnya gitu ya. Yang paling penting gitu loh. Katakanlah nih misalnya nih, aku nih belum punya asuransi apapun, ya kan? Tapi aku pengen punya punya polis nah. Gitu. Kira-kira nih Mhm. apa sih produk yang harus tak tak prioritasin gitu dan kondisi tadi gitu. Aku mencari apa tulang Polis punggung apa yang keluarga, dan punya anak, punya istri, ya pastinya punya anak, punya istri gitu. Mhm. Maksudnya apa sih yang dan aku juga punya orang tua gitu. Ini orang Mhm. tua. Nah, itu gimana itu? Konteksnya dalam satu keluarga ini kayak gimana sih? Yang kalau kita pengen punya polis kayak apa sih gitu yang cocok? Mhm. Jadi ini kita harus bisa menghitung kira-kira tanggungan dalam beberapa tahun ke depan. Hmm. Jadi kita punya kewajiban apa? Itu dulu. Jadi kalau kita tahu kewajiban kita, tanggungan kita, setelah tahun ini ya, lalu kita tentukan dulu Mas Eman, kira-kira besar sejumlah berapa kita itu harus memenuhi kebutuhan itu sampai beberapa tahun ke depan. Dalam arti gini, contoh yang tadi tentang sekolah ya, kita punya 2 anak, kita punya tanggungan selama 17 tahun katakan ya. Nah, kita menghitung kira-kira sampai anak lulus sekolah itu butuh berapa, apalagi 2 anak ya. Katakanlah biaya pendidikan dari TK sampai SMA itu total 1 miliar. Terus karena ada 2 anak berarti kurang lebih antara 1,5 sampai 2 miliar gitu loh. Dan itu bukan cuman kita hitung sebagai
biaya sekolah aja loh, tapi juga dengan biaya biaya kehidupan. Katakan dalam sebulan pengeluarannya kurang lebih 6 juta ya. Jadi kita juga masukkan itu. Oh, 6 juta disetahunkan terus kali kurang lebih 17 tahun itu kayak gitu. Nah, yang cocok asuransi apa? Otomatis paling dasar lah ya kita ambil asuransi jiwa. Itu yang paling asuransi jiwa itulah paling tidak ya keluarga yang itu ya apa asuransi jiwa tadi. Betul. Oke, Betul. Oke, ini berhubung mau meeting lagi. Mungkin kita bisa sambung lagi next time ya, Go ya. Kita sambung lagi. Ini menarik banget tuh, karena aku pengen lebih eksplor lagi tuh asuransi. Karena aku pribadi itu lebih mendalam lagi tentang asuransi. Ya. Jadi kita sambung tapi next time. Tapi yang pasti gini, kalau ada orang tanya asuransi sama investasi itu mana yang harus didulukan? Kalau bisa jalan bersama-sama. Jalan bersama-sama, betul. Jadi bukan asuransi dulu atau investasi dulu, enggak. Kalau bisa jalan bersama-sama itu jauh lebih baik. Lebih baik ya gitu ya, dan sedikit mungkin juga tentunya. Iya, betul. Oke, Go. Thank you. Kita lanjut next time, kita pasti lanjut lagi ya, Go ya. Minta waktunya ya, kita sharing lagi deh tentunya. Oke, makasih ya. Oke. Yo, thank you. Salam buat teman-teman di sana. Oke, makasih. Yo, thank you, teman-teman.